center udah balance atau center ya kan. Ini ketemulah 0,02 atau 0,03, kanan kirinya udah seimbang, udah normal. Nah terus karena kita tidak mengetahui ya, kruk as yang arah ke kopling itu ada ring di sini, tandakan untuk topnya tersebut di saat pemasangan. Ketemulah dengan titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk teman-temanku dimanapun kalian berada semuanya, semoga hari ini, saat ini teman-teman dalam keadaan berbahagia. Masya Allah, berbahagia, dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Allah permudah segala pekerjaannya, Allah permudah segala urusannya, Allah berikan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kesehatan bidini, bidunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekarang kita bahas di seputar mesin Satria 2 tak, Satria 120R atau RU biasanya gitu ya teman-teman ya. Terkadang banyak sekali terjadi, mohon maaf nih untuk teman-teman semua, untuk mekanik-mekanik awam atau mekanik-mekanik baru yang baru belajar bongkar mesin di 2 tak, karena di saat mereka belajar di yang sekarang ini gitu kan, mereka belum pernah membongkar Satria 2 tak gitu teman-teman. Jadi bukan berarti saya menggurui, mohon maaf nih, saya berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya. Untuk yang sudah hafal, udah bisa, udah sering melakukan, udah sering bongkar pasang, alhamdulillah kita bersama-sama berbagi pengalaman. Ini yang terjadi di mesin Satria 2 tak biasanya setelah turun mesin, setelah ganti, ini ada penggantian di stang seher, di kruk as ya. Di stang seher ada penggantian stang seher nih, ini juga saya baru ganti. Nah ini suaranya terkadang jadi kasar, jadi kayak suara lahar kruk as bunyi ngerosok gitu ya, ngeriung gitu, kadang jadi ngiuk, jadi geter gitu. Nah itu banyak sekali, mohon maaf, yang terjadi. Terus di saat diengkol nih, diselah, di kickstarter jadi keras atau malah jadi lembek, baliknya jadi lambat gitu kan. Jadi begitu diengkol baliknya nggak tek gitu kan, nah jadi net gitu. Lambat ya naik turunnya ya kan, selaannya, engkolannya teman-teman. Nah itu ada beberapa hal yang terjadi di mesin Satria 2 tak di saat dibongkar. Jadi bukan berarti nggak bagus, cuman mohon maaf dari pengalamannya teman-teman gitu kan, saya berbagi ini ada proses yang kurang tepat gitu, bukannya nggak tepat tapi kurang tepat gitu. Jadi di bagian engkolan ada titiknya, ada topnya, terkadang kok nggak ada topnya padahal ada topnya sebenarnya gitu kan. Terus di bagian kruk as juga nih ya, kita sama-sama lihat ya. Oke, HP-nya sini, HP-nya. Aduh, hampir jatuh. Ya, lanjut teman-teman. Nah, ini setelah penggantian stang seher ya teman-teman ya. Terkadang setelah penggantian stang seher, ini udah bener, di center udah bener. Dari tukang bubut kita ganti stang nih ke tukang bubut ya, ganti stang seher. Terus di center udah balance atau center ya kan. Ini ketemulah 0,02 atau 0,03, kanan kirinya udah seimbang, udah normal. Nah terus karena kita tidak mengetahui posisinya si kruk as tersebut kenceng ininya, bagian big ininya ya, bagian fin big bawahnya ya, lubang big fin bawah ini itu teman-teman. Nah ternyata itu sudah longgar gitu. Memang mohon maaf di hasil Satria pun kurang padat, apalagi setelah diganti fin. Beda dengan Kawasaki Ninja ya teman-teman. Kawasaki Ninja itu luar biasa, sangat keras di bagian lubang big fin bawahnya ya, di kruk asnya tersebut teman-teman.
Nah, untuk si Suzuki Satria ini teman-teman mohon maaf. Nah, seandainya setelah diganti setang, ya buat teman-teman semuanya nih, sahabat-sahabat mekanik dimanapun berada, setelah ganti setang seher, tolong ditanyakan, jangan, ya itulah seperti itu, karena untuk kebaikan kita sebagai si mekanik atau si pembongkar motor tersebut, mesin ya, ditanyakan kepada tukang bubut kalau kita memang belum bisa nyenter krek as. Itu kira-kira si krek as tersebut mudah melintir atau tidak gitu, ditanyakan. Kalau seandainya mudah melintir, nah saya sarankan untuk di las argon ya teman-teman ya, gitu ya. Untuk di las argon di bagian sininya nih, di las argon seperti ini nih, di las argon 2 jalur aja, kanan kiri gitu kan, kanan kiri. Nah seperti ini nih, ini kanan kiri nih. Nah ini belum lama ganti setang tapi geter, udah geter, suaranya berisik gitu, kasar. Dan di bagian mur sininya nggak begitu kencang teman-teman gitu. Jadi kencang tapi kurang kencang, karena kalau dikasih kencang atau di press dia gesrek di bagian sini teman-teman. Ini ada gesrek di bagian sini, di bagian daun krek as yang arah kopling gitu, bunyi gesrek. Nah itu kenapa itu terjadi? Ke satu teman-teman, poin pertama ya, mohon maaf banget ini saya bukannya menggurui. Untuk poin pertama, si krek as ini mudah melintir gitu, mudah melintir sehingga si krek asnya oleng di saat dipasang di crankcase-nya tersebut gitu ya. Dia oleng, jadi oleng gitu. Nah gitu ya teman-teman ya, oleng. Nah kalau ini alhamdulillah sudah di center ya ini. Nah ini oleng karena melintir teman-teman. Nah yang pertama itu, jadi kita las di bagian big pin bawahnya ya, pin big bawahnya, lubang ininya dilas kanan kiri, disatukan. Terus kalau buka gimana, gampang, itu nanti urusan tukang bubut. Intinya di saat ganti setang gitu kan, di saat kita pasang, jadi motor itu normal, bukannya malah lebih nggak normal dari sebelum dibongkar gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, kenapa dia dikencengkan atau dikunci di bagian sininya, di bagian kopling dikunci, dia nggak bisa sampai kenceng, malah jadi seret diputar kruk asnya itu. Nah buat sahabat-sahabat mekaniku yang tercinta, buat sahabat-sahabat mekanik dimanapun berada, buat teman-teman mekanik yang sering bongkar-bongkar motor, ini di bagian sini nih untuk Suzuki ya, baik Suzuki Tornado kalau nggak salah, RC kan Tornado ya, mesin RC ya. Terus ini 2 tak ini Satria, terus Shogun 110, Shogun 125. Di bagian sini ini bagian kopling ya, kruk as yang arah ke kopling itu ada ring di sininya teman-teman. Nih saya cair ringnya nih, baru dapat meskipun bekas-bekas juga. Nah keratan ya. Nah ini teman-teman ada ring di bagian batang krek as ya teman-teman. Ringnya itu nempelnya di sini teman-teman. Ini ringnya nempel di sini, seret. Nah seperti itu. Nah ring ini jangan sampai tertinggal. Itu pengalaman saya dulu di saat masih belajar nih, saya nih, mudah-mudahan teman-teman enggak ya. Di saat masih belajar ini sering ketinggalan, karena di motor yang lain mah tidak ada teman-teman. Di motor yang lain tidak ada, di Suzuki ini ada. Masya Allah, luar biasa, unik sekali ya teman-teman ya. Ada ring di bagian batang kruk as. Nah kalau Jupiter kan ketahuan ringnya itu tebel ya, masuk kemari tapi tebel kan, dia semacam bos-bosan. Kalau ini ring, bener-bener ring ya kan. Nah itu, nah kalau seperti ini dan ini sudah dielas, terus ringnya terpasang, insya Allah teman-teman pasang baik digencet ya kan, ini sampai kenceng dengan kekuatan tenaga super, Masya Allah.
itu akan aman insya Allah teman-teman. Krek asnya nggak melintir, suara laharnya hilang, apalagi laharnya baru udah pasti. Kalau laharnya udah lama, udah karatan nih seperti yang ini nih, itu tetap aja mau pakai ring juga sampai dia kagak gesrek sama baik gitu kan. Mana lahar bekasnya ya Allah, hilang. Oh ini dia nih. Kalau lahar udah begini sama baik kita pasang, dia bunyi kasar, kayak kan, gitu kasar gitu teman-teman. Oke, ini poin di bagian krek as. Terus untuk bagian rasio biasanya gearbox ini jarang lah, mohon maaf saya jarang sekali nemuin yang salah gitu kan. Kalau di sini itu di bos-bosnya semua ada. Di bagian capit udang nih, kalau cek bahasa bengkel mah capit urang, cek orang kampung mah ya capit hurang taca capit. Nah di sini jarang sekali salah ya gitu ya. Di bagian ringnya ini cuma 2 biji. Di bagian gear belakang nih, gear depan rasio yang bagian yang nyatu ke gear depan atau sekunderi, ini primernya, primer rasio nih. Di sini ada ringnya di paling bawah. Ini satu di sini, jadi cuma 2 biji ringnya ya untuk Suzuki tersebut kalau langsung terbuka seperti ini. Nah untuk bagian masang gearboxnya insya Allah itu udah banyak sekali yang normal lah gitu kan, kebanyakan normal. Nah cuman yang kejanggalan itu banyak sekali trouble itu setelah turun mesin, suaranya makin kasar, nggak tetap melintir, terus dikencengin dia ngiuk malah gitu kan. Nah itu dari yang poin yang tadi ya, kruk asnya oleng, kalau kendor langsung dilas, minta dilas argon ke tukang bubutnya tersebut di saat pemasangannya. Terus ini ring ini ya, ini poin yang ini. Nah lanjutnya bagian engkol gigi sela ya, ini gigi selama ini sama baik, kita langsung pasang bagaimanapun ya, nyangkut lagi, udah gitu dah. Ini udah di sini, karena di sini nggak ada top. Kalau di sini ya nggak ada topnya, yang ada topnya itu di mana untuk bagian engkol. Oke siap, kita unjukkan teman-teman ya. Ini ada as engkol atau as selah teman-teman ya, ini kita geser dulu, set. Nah ini ada as selah, as engkolan. Oke, ini as engkolan Satria 2 tak ya. Nah di sini tuh ada titik ya nih. Mana, sorry, silo. Ini ada titik. Nah ya teman-teman, di bagian as selah ini, as engkol ini ada titiknya teman-teman. Nah ada titik ini ya. Titik ini adalah menandakan topnya, biar titik ini ngepas dengan jalur di ini nih ya. Ini apa sih namanya, ini ya pokoknya ini di bagian selaan gitulah gitu kan. Namun orang Sunda masa dulu belajarnya namanya piriwil, ring piriwil. Nah di sini tuh ada topnya lagi. Mana sih topnya? Coba ayo lihat, gitu kan? Oke. Nah ini nanti masangnya sini tuh, ini gigi ini begini ya. Nih tengkurap nih, gitu ya. Jadi ini yang akan nyangkut di saat di engkol nih. Ini coakan-coakan ini yang akan nyangkut di saat di engkol, coakan-coakan ini. Nah terus topnya mana? Nah ini topnya teman-teman. Nah ini perhatikan di sini. Oke, ini tuh ada gigi dalam ya, gigi dalam saya sebutnya ya, gigi dalam. Nih jalur dalam nih. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang ini ada coakan nih teman-teman. Nih ada coakan satu, di yang lainnya nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di yang 5 ini nggak ada coakan di tengahnya. Nah yang ini ada coakan. Nah ya kan, kelihatan kan teman-teman? Tuh ada coakan ya. Di tempat yang lainnya nggak ada coak, nggak ada jalur ya. Nah ini ada jalur coak ya. Nah ini tuh menandakan untuk topnya tersebut di saat pemasangan ketemulah dengan titik ini. Nah teman-teman, dengan titik yang ini ketemu ya. Aduh ya Allah. Nah dengan titik yang ini ketemu nih, ini tuh harus ngepas. Ini kan madepnya begini nanti nih, jeleb gitu ya. Nah ini begini.
Kita lihat putar titiknya. Oh, ini titiknya. Nah, ini titik yang ini ya. Nah, coaknya, coak ini kemari ketemu titik. Nah, si coak ketemu titik. Oke teman-teman, paham kan? Nah, set gitu. Terus kenapa kalau terjadi keras atau lembek ini tuh nggak pas? Jadi titik ini di mana dia kemari? Kenapa saya bilang nggak pas? Oke, kita lihat di bagian coakan per sela ini ya, per sela. Nah, contoh aja, contoh seharusnya dia seperti ini. Ya, ini kan per narik kemari, set, narik, kunci kan? Ini narik ya, ngunci. Berarti kan otomatis sekian kekerasannya. Nah, kalau dia semakin kemari, nah, pernya contoh muternya kemari, maka dia akan kendor. Nah, kalau terlalu ke sini, maka dia akan keras karena terlalu narik, gitu teman-teman. Ya, jadi patokannya di saat pasang asla ini di Satria 2 tak ini ya teman-teman ya, yang tadi saya bilang titik ini ketemu coakan di bagian gigi ininya ya, gigi engkol yang di sini ya. Nah, tahanan gigi engkol ini ketemu ini titik, ketemu coakan, plug masuk, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mohon maaf, saya bukan berarti menggurui, tapi berbagi pengalaman biar tidak kerja dua kali. Setelah naik kok terlalu keras di selanya, setelah naik kok di engkolnya itu baliknya lambat. Itu ya teman-teman, masalahnya bukan di per selanya, tapi masalahnya pemasangan di asla rasio dalam ini kurang tepat gitu ya teman-teman. Terus kalau seandainya ini kurang nyangkut, tapi jarang sekali ya di Satria 2 tak ya. Ini kalau di motor-motor CB, GL kalau nggak salah itu kadang kurang nyangkut nih. Di sela itu malah grek gitu kan. Nah, per yang ini ya. Per yang ini teman-teman tarik aja. Kalau nggak diganti ditarik, direnggangin. Itu set. Dah. Ditarik. Nah, lebih tinggi kan. Nah, otomatis dia itu akan lebih mendorong ke bawah, maka akan ininya akan lebih nyangkut di lawannya di sini ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya bukan berarti menggurui. Ini saya cek lagi benar, ini di sini, ini di sini, udah masukin blok di mana ya. Nah, masuk ya. Oke, langsung masuk kemari. Set, udah ini begini doang. Tuh. Jadi ini yang untuk neken. Nah, di saat dia ngengkol, kalau tidak mau atau dia sering loncat, tek, berarti per ini kurang menekan ya teman-teman. Tuh. Baik, buat teman-teman, itu informasi dari biasanya yang terjadi setelah pembongkaran mesin Satria 2 tak. Yang belum apa, mohon maaf, saya bukan berarti menggurui, tapi berbagi pengalaman. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata penyampaian saya buat teman-teman, mohon dimaafkan. Maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.